Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya tidak membahas suatu emiten ya, agak beda lah. Kita ngomongin soal prediksi Morgan Stanley ya, yang sekitar tanggal 10 atau 11 Juni ya, dia mengeluarkan sebuah pendapat lah atau prediksi lah ya, prediksi di mana dia mengatakan kalau saham Indonesia ini underweight ya. Nanti kita bahas lah maksudnya apa underweight apa, dan saya juga penasaran gitu ya, selama ini prediksi-prediksi Morgan Stanley itu ngawur ya, asal-asalan ya. Kalau asal-asalan sih enggak pastinya, maksudnya akurat apa enggak ya, benar apa enggak ya, atau dia cuma mau nakut-nakutin atau enggak gitu ya. Nanti saya kasih contoh-contohnya ya, bukan cuma di Indonesia ya, tapi juga yang prediksi dia tentang indeks-indeks di negara lain ya, bukan cuma di Indonesia. Sekali lagi ini saya bikin video ini bukan untuk nakut-nakutin ya, untuk nebar fear atau apa gitu ya. Ya saya mah cuma investor jelata ya. Nggak punya WA group juga, nggak punya Telegram group ya, nggak punya pasukan untuk ngepom-pom ya sebuah emiten ya, apalagi sebuah indeks gitu ya. Nggak ada kekuatan ya untuk naikin ataupun nge-short selling ya, nurunin sebuah saham gitu ya. Jadi ya ini cuma riset kecil-kecilan aja gitu ya. Nanti bisa teman-teman tambahkan ya kalau saya ada salah. Ya tinggal tulis di kolom komen aja gitu ya, kayaknya abang salah nih di sini gitu ya. Atau nanti ada informasi-informasi yang bisa teman-teman tambahkan, bisa juga tulis di kolom komen ya, agar bisa jadi pembelajaran untuk saya dan juga mungkin buat penonton-penonton lainnya nih gitu ya. Jadi untuk yang kira-kira agak-agak sensitif gitu ya dengan berita-berita negatif ya, jadi lebih baik skip aja kali video ini. Saya takutnya malah makin jadi khawatir gitu ya. Jadi ya itulah gitu ya. Ya gitulah. Jadi langsung aja kita bahas lah. Sebelum kita bahas seperti biasa, kita ke intro dulu lah. Oke. Jadi ini berawal ya. Rasa penasaran saya berawal ketika Morgan Stanley menurunkan peringkat saham RI jadi underweight ya. Jadi underweight itu adalah dianggap saham-saham Indonesia tuh underperform ya, alias ya bisa dibilang harga saat ini kemahalan gitu ya. Nah sejak tanggal 10 atau 11 ya dia rilis prediksinya ini kan, saham kita turun terus ya, 2 hari terakhir ini turun terus dengan turunnya lumayan lah volumenya kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat lah chart saham kita ya, chart indeks kita ya. Nah ini ya, dia menurunkan peringkat ya. Hal ini didasari oleh sejumlah alasan ya. Jadi alasan si Morgan Stanley itu ya, tren pelemahan rupiah dan beban fiskal yang menantang jelang pelantikan presiden terpilih 2024-2009 ya. Jadi kita tahu sendiri USD to IDR ya, mana rupiah kita semakin melemah ya, sampai sempat lebih dari 16.400 gitu ya. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh Stanley Morgan, plus beban fiskal ya, terutama karena ya kemungkinan karena program makan bergizi gratis itu ya. Jadi belum jelas berapa ya yang akan digelontorkan untuk program makanan bergizi itu ya. Jadi dia melihat ketidakpastian jangka pendek ya mengenai arah kebijakan fiskal di masa depan, serta beberapa tekanan di pasar falas ya. Jadi mungkin karena programnya udah digaung-gaungkan, tapi mungkin mekanismenya belum jelas gitu ya. Terus berapa orang yang akan dikasih makan bergizi gratis gitu ya, berapa triliun yang akan digelontorkan ya. Jadi ya secara jangka pendek ya, ini ada kata-kata ketidakpastian jangka pendek nih. Oke, nah terus juga ada berita ya di beberapa hari lalu nih, 14 nih, kalau ini di 14 Juni ya di Bloomberg ya, itu ini beritanya berita berbayar ya. Jadi kita baca ini aja nih headline dan summary-nya ya. Di situ ada isu mengenai Prabowo aims to raise Indonesia debt to GDP ratio toward 50% ya. Jadi kan GDP utang kita terhadap GDP kan sekarang kalau nggak salah di sekitar hampir 40% ya, 38 apa 39%.
Nah, itu diberitakan akan ditingkatkan jadi 50% ya. Jadi ada 10% kenaikan selama 5 tahun ke depan ya. Oke, jadi tapi saya cari-cari wawancaranya sih nggak ada ya mengenai itu ya. Dan itu juga sudah dibantah ya oleh orangnya Pak Prabowo nih ya. Siapa namanya? Nah, Thomas Jiwandono ya, who leads fiscal discussion between Prabowo economic team and the outgoing government ya. Katanya tuh nggak ada, belum di set ya kira-kira debt to GDP-nya tuh belum disebut angka 50% ya. Jadi intinya dia membantah rumor yang beredar di media-media online ini ya, terutama di media online asing gitu ya. Mungkin itu juga yang salah satu jadi bahan pertimbangan Morgan Stanley ya, menurunkan peringkat saham Indonesia. Nah, itu kan dia diumumin tanggal 10 ya, atau 11 lah, mungkin 11 Juni dirilis ya di sini ya. Ini tanggal 10 nih yang masih hijau ya. Kalau kita hitung dari tanggal 10 dia udah turun ya 2,97% tuh ya. Ya, ini saya ukur sampai sini ya. Dia kan sempat hampir ke 6.310 kalau nggak salah ya. Jadi udah turun sekitar 3%. Nah, hampir 3%. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan di atas ya, mari kita lihat prediksi Morgan Stanley sebelumnya itu akurat atau cuman sekedar nebar fear gitu ya. Nah, ini di tahun 2023 ya, 3 Agustus 2023 Morgan Stanley cuts rating on China stocks ya. Jadi dia menyarankan as investor to take profit ya. Jadi di 3 Agustus dia menurunkan peringkat saham Cina ya. Ini sama seperti Indonesia, tapi peringkatnya kalau Indonesia kan underweight ya, kalau ini equal weight ya. Mungkin tadinya dia overweight, diturunin jadi equal weight ya, alias harganya udah harga wajar lah, kira-kira begitu ya. Kalau Indonesia kan di underweight alias underperform ya. Nah, kita lihat ya apa yang terjadi setelah 3 Agustus itu ya. Mana nih ya? 3 Agustus. Oh, di sini nih ya. Saya tandain di sini ya, 3 Agustus ya. Waktu itu nih Shanghai Composite Index ya. Itu masih di berapa tuh? Ya, 3.280 ya. Nah, setelah itu beta turunkan dia turun tuh ya. Turunnya dalam gitu ya. Sampai Februari 2024 ya, bahkan dia sempat menyentuh di sini nih ya, sampai ke 19.000. Bener ya? 2000. Kok 19.000 sih? 2.600-an ya, sampai ke 2.600-an ya. Yang dari 3.280 jadi 2.600-an. Jadi ternyata kalau di sini bener dia bilang, padahal dia cuma bilang equal weight ya. Kalau equal weight kan mungkin orang berpendapat ya harganya akan bergerak-gerak di situ aja gitu ya, di 3.000, 3.200 gitu ya. Ternyata malah turun gitu ya. Ini berarti prediksinya tepat atau enggak ya? Lebih parah dari prediksi ya gitu ya, untuk Shanghai Composite Index ini ya, untuk yang di Cina ya. Tapi ya kabar bagusnya kan tidak selamanya akan turun terus gitu ya. Bisa dilihat dia setelah Februari nyentuh si 2.600-an, dia akhirnya bisa rebound lagi gitu ya. Jadi ya seperti itulah siklus lah ya, bisa turun lalu dia nanti naik lagi. Yang jadi masalah kan kapan kita tahu bottomnya ya, itu yang susah ya. Makanya money management tuh penting gitu ya. Jangan langsung all in gitu ya. Dicicil aja ya. Kalau jelata ya berarti nyicil slot lah ya, kalau saham incerannya sedang turun ya. Terus belilah saham yang fundamentalnya bagus gitu ya. Ya minimal yang bagi dividen lah gitu ya. Jangan yang nggak bagi dividen juga gitu ya. Ya itu saran dari saya aja, tapi terserah teman-teman lah ya. Oke. Nah, ini turunnya berarti dari sejak 3 Agustus itu dia turun sampai ke paling bawahnya ini ya, di Februari itu turun 19%-an ya si Shanghai Composite Index ini. Nah, di tanggal yang sama ya, di tanggal 3 Agustus juga selain dia memprediksi saham di Cina, dia juga memprediksi saham di India ya. Nah, kebalikannya, kalau di India tuh di upgrade ya ke overweight ya. Sebelumnya saya nggak tahu nih, sebelumnya dia equal weight atau underweight ya. Tapi intinya adalah dia mengagrep ya, optimis dengan pasar saham India ya, sehingga dikasih predikat overweight ya. Nah, sekarang kita lihat ya, di India itu sejak 3 Agustus naik apa turun gitu ya, atau sideways ya. Ini saham indeks India yang Nifty 500 ya, jadi 500 saham di India lah ya yang selected ya. Nah, 3 Agustus kan di sini ya, closingnya masih di sekitar 11.200-an ya. Nah, bisa teman-teman lihat dia setelah itu naik ya. Naiknya masih dikit dulu nih ya, sampai ke berapa tuh? 12.200-an mungkin ya. Walaupun akhirnya sempat turun lagi ya, hampir sama ke turunnya tuh hampir
turun lagi ke 11.200-an ya, tapi setelah itu naik. Wah, ini naiknya tinggi sekali lah. Sampai sekarang dia masih uptrend nih saham di India ya. Jadi untuk yang prediksi di India ini ya secara jangka pendek juga kan ya, dari Agustus ke September aja udah naik cukup lumayan tuh ya. Jadi prediksi di India ini akurat lah ya untuk prediksinya Morgan Stanley ya. Nah ini saham India juga ya, ini komposit yang berbeda ya. Mungkin yang jumlah sahamnya lebih banyak lagi ya, yang kode tikernya BSESN ya. Nah 3 Agustus kan di sini ya. Nah sama ya, dia langsung naik nih ya setelah diprediksi. Nggak langsung naik sih ya, sempat sideways dulu baru naik ya. Tapi kan nggak sampai 2 bulan dia udah naik ya, sesuai prediksi Morgan Stanley, walaupun sempat turun lagi. Nah kalau ini kan turunnya lebih daripada tanggal 3 Agustus ya, tapi akhirnya dia bisa naik lagi. Nah sekarang ke S&P 500 ya, kita ke Amerika. Dia juga memprediksi ya, Chief US Equity-nya ya, si Pak Mike Wilson ini ya, yang bekerja di Morgan Stanley ya, tanggal 5 Juni dia memprediksi S&P 500 will slump to 3.900 ya. Jadi sampai akhir tahun 2023 diprediksi akan turun ke 3.900 ya. Nah ini kan di 5 Juni ya. Di 5 Juni S&P 500 tuh masih closing di 4.100-an ya, 4.100-an. Terus kan dia prediksi di akhir tahun 2023 akan berada di sekitar 3.900 ya. Nah ini kan akhir tahun 2023. Nah ini ya 30 Desember itu dia closing di 3.839 ya. Jadi prediksinya benar lagi nih si Pak Mike Wilson ya. Tadinya kan di 5 Juni itu 4.100-an ya. Di akhir tahun dia bilang akan sekitar 3.900. Nah ini kenyataannya ada di 3.839. Jadi mirip-mirip lah dengan prediksinya si Pak Mike Wilson ya. Walaupun kalau kita lihat di sini ya, kan di sini 5 Juni ya. Nah dia sempat turun terus bisa naik ya. Jadi nggak langsung turun terus gitu sampai akhir tahun, tapi dia sempat ada rebound naik, bahkan melebihi closing tanggal 5 Juni ya di sini ya, di bulan Agustus atau September lah gitu ya. Jadi ya seperti itu, tapi dia kan prediksinya sampai akhir tahun ya. Nah prediksi akhir tahunnya itu berarti akurat ya, walaupun menuju ke akhir tahunnya itu ya indeksnya naik turun ya, sempat lebih tinggi juga daripada 5 Juni gitu. Jadi bagaimana menurut teman-teman, apakah ini termasuk prediksi yang akurat? Kalau menurut saya sih akurat, karena kan dia bilangnya sampai akhir tahun gitu ya, sampai akhir tahun akan turun ke 3.900 gitu ya. Nah itu berarti prediksinya akurat lah ya menurut saya gitu. Nah kalau di Indonesia ya, dia sempat juga nih ya, bukan masalah indeks Indonesia ya, tapi ke salah satu saham ya yang sempat jadi pribandona di bursa saham kita ya, Arto ya. Ini tahun 2021 ya. Jadi analis Morgan Stanley ya, Pak Mulya Chandra dan Yulinda Hartanto memprediksi 3 skenario ya. Pertama, skenario paling bullish ya, paling optimis, dia bisa menyentuh sampai 21.476. Kalau yang skenario kedua nih, best case-nya nih berarti nih, itu bisa mencapai 14.500. Kalau yang skenario buruknya alias kalau bearish ya, itu hanya sampai 6.000 ya. Oke, nah sekarang kita lihat ini kan 18 Maret ya. Ketika 18 Maret ada di sini nih ya, closingnya di sekitar 10.600 ya. Kan tadi dia bilang base case-nya 14 ribuan, bullish case-nya sampai ke 21.000 ya. Worst case-nya bisa ke 6.000. Nah ternyata dia kan all time high-nya tuh di 19 ribuan ya. Ini udah di bulan Agustus udah tercapai itu ya, 19.050 ya. Maksudnya base case-nya udah tercapai, karena base case kan cuma sampai 14.000 ya. Nah itu ternyata melebihi base case-nya, walaupun dia nggak sampai ke skenario paling optimisnya 21.000 ya. Jadi kan dia all time high-nya tuh di 19.500 ya. Oke, jadi ya walaupun ada salah satu channel lain ya, YouTuber yang mengatakan kalau prediksi Morgan Stanley itu salah ya, karena waktu itu dia bilang prediksinya 21.000, tapi kan kenyataannya cuma sampai 19.500. Tapi kalau kita baca lebih teliti ya, prediksi dari Morgan Stanley itu ya, dia udah ngasih skenario. Nah 21.000 itu kan skenario paling bullish tuh ya, yang paling optimis ya. Nah padahal di skenario kedua itu adalah base case nya nih ya, yang paling mungkin tercapai kan berarti yang base case nya ya, itu kan 14.500 ya. Nah kalau itu kan tercapai ya 14.500 ya, bahkan dikasih bonus 5.000 tuh ya, karena sempat nyampe
19.000 nih ya. Cuman dalam waktu 5 bulan ya, dari Maret ke Agustus atau bahkan Juli akhir di sini ya. Jadi ya kita kalau baca headline-nya juga gitu kan ya, Morgan Stanley ramal sampai 21.000. Nah, kita harus lebih teliti gitu ya, kita baca isinya gitu ya, jangan cuma baca headline. Biasanya kan headline itu clickbait ya, atau dia cuma tidak seluruhnya itu akan terangkum di headline. Nah, makanya kita perlu baca ya. Jadi luangkan waktu teman-teman untuk baca lebih detail ya, karena di sini ada 3 skenario gitu ya. Jadi untuk ini juga menurut saya sih prediksinya tepat ya. Jangan-jangan market maker ya si Morgan Stanley ini dia yang ngangkat Arto ya, bisa sampai ke 19.000 ya. Tapi intinya base case-nya itu tercapai lah gitu ya. Nah, itu aja contoh-contoh yang saya temuin ya. Saya udah berusaha sih mencari prediksi yang salah gitu ya, tapi nggak ketemu ya. Mungkin kemampuan googling saya kurang gitu ya, atau ada berita-berita yang ya saya terlewatkan ya, karena kan terbatas waktu juga lah saya nyari-nyari seperti itu. Jadi saya minta tolong teman-teman, apakah teman-teman ada yang punya contoh prediksi salah dari Morgan Stanley ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri? Kalau ada, tolong tuliskan di kolom komen ya. Nanti mungkin akan saya buatkan video lagi ya, video tambahan mengenai judulnya mungkin tadi prediksi salah Morgan Stanley gitu ya. Jangan percaya Morgan Stanley gitu ya. Jadi saya tunggu ya komentar teman-teman gitu ya. Nah, intinya kenapa saya buat video ini, saya pengen tahu aja sih sebenarnya apakah prediksi-prediksi Morgan Stanley itu akurat atau enggak ya. Kalau dari contoh-contoh yang saya dapat, kok kecenderungan jadi akurat gitu ya. Nah, apakah di beberapa hari ini juga akan kejadian gitu ya, saham-saham Indonesia akan turun ya karena dikasih cap underweight oleh Morgan Stanley ya. Nah, tapi kan dia nggak bilang juga ya underweight-nya itu akan turun sampai ke berapa gitu ya. Nah, di 3 hari terakhir aja kan udah turun 2,97% ya. Nah, apakah akan ada turunan lanjut ya, nggak akan tahu ya, karena Morgan Stanley juga tidak memprediksi indeks saham kita tuh akan turun sampai ke berapa gitu ya. Jadi ya kita siaga aja lah ya. Kalau menurut saya saat ini mendingan kita jadi penonton sih ya. Kalau ada duit lebih, kalaupun gatel mau beli ya cicil saham-saham yang fundamentalnya bagus ya, yang profit Q1-nya masih naik ya, maksudnya pendapatannya naik, profitnya juga naik gitu ya. Bukan pendapatannya turun terus profitnya naik, berarti kan ada sesuatu ya yang membuat profitnya naik, misalnya karena untung kurs ya, atau karena ada penjualan aset. Nah, itu hati-hati juga gitu ya. Jadi kalau gatal kalau tangannya gatal pengen beli ya belinya dikit-dikit aja lah, slot terus di saham yang fundamentalnya bagus lah gitu ya. Atau kalau bisa ya tahan aja dulu ya, tangannya jangan ngeklik buy gitu, kita jadi penonton dulu lah gitu ya, sampai melihat ada tanda-tanda ya reversal gitu ya, atau dia mulai sideways ya gitu ya. Indeks saham kita mulai sideways, bergeraknya di situ-situ aja. Kalau ini kan masih ekstrim ya, di hari Jumat kemarin ya, turunnya sangat dalam gitu ya. Nah, itu sih pendapat dari saya gitu ya. Nah, apakah teman-teman setuju ya kita jadi penonton dulu, atau mungkin teman-teman punya pendapat lain? Nah, silakan juga tuliskan di kolom komen lah ya. Kita diskusi lah di kolom komen ya, ditulis aja sebanyak-banyaknya pendapat teman-teman. Terus kalau teman-teman ada yang yakin akan ada saham yang udah layak dibeli saat ini ya kayak Big Bang sih udah sangat menggiurkan gitu ya harganya ya. Kayak BRI ya udah 4.000 ya, sempat 4.000 ya. Nah, apakah masih teman-teman masih nunggu ya ke 3.800 mungkin ya, atau bahkan ada yang masih nunggu 3.000 aja Bang BRI gitu ya. Silakan juga tuliskan di kolom komen. Nah, itu saja informasi dari saya. Sekali lagi, jika dirasakan channel ini video channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share. Dan ini ya, di YouTube saya gitu ya ada super thanks nih dari YouTube ya. Jadi kalau teman-teman ingin nyumbang ya jika ingin ya merasa channel ini sudah memberikan pengetahuan atau informasi berharga untuk teman-teman, terus teman-teman ingin menyumbang berapa rupiah untuk channel ini, bisa klik super thanks ini ya, lambang super thanks ini ya, ada di bawah ya, ada ke tombol download dan share gitu ya. Tinggal diklik aja, nanti bisa dibayar lewat
lewat apa ya, debit atau credit card lah gitu ya. Tinggal ikutin aja alur yang dibuat oleh si YouTube. Nah, itu saja informasi dari saya. Sekali lagi saya tunggu komentar teman-teman yang banyak ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata sukses.